Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kembali hadir selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai pemilu 2024. Salah satunya adalah memanasnya tensi politik di Sumatera Utara jelang pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan gagasan untuk membentuk Presidential Club. Presidential Club nantinya akan menjadi wadah bagi para mantan Presiden Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi tentang tantangan dan persoalan bangsa. Itu nggak efektif, apalagi kalau cuman komunikasi ngobrol secara verbal, omong-omong begitu, reuni-reunian, ya menurut saya nggak, itulah, itu cuman jadi gimmick-gimmick aja nanti. Dan tentu komunikasi gimmick-gimmick begitu itu kan juga ya buang-buang waktu aja. Akankah gagasan membentuk Presidential Club bakal terwujud? Tim TV One ngabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sidang perkara PHPU Legislatif kembali digelar di Mahkamah Konstitusi hari ini. Sidang berlangsung sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi hari. Sebanyak 55 perkara disidangkan dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pihak Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak. Sidang diadakan langsung dengan 3 panel dengan masing-masing 3 hakim konstitusi. Dalam persidangan tersebut, mantan Ketua MK Anwar Usman yang sebelumnya dilarang mengadili sengketa Pilpres 2024 diperbolehkan ikut menyidangkan dalam sengketa pemilihan legislatif.
Dalam sidang PHPU Pileg, MK diharapkan dapat memutuskan perkara PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam waktu maksimal 30 hari kerja, paling lambat pada 10 Juni 2024 mendatang. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi hari ini, kita langsung terhubung dengan reporter TV One Felicia Amelinda. Felicia, poin-poin menarik apa saja yang mengemuka di persidangan hari ini? Ya, Gina, Vita, dan juga pemirsa, saat ini memang sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif ini memang kembali digelar setelah sebelumnya memang tadi pagi ini sudah digelar pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, namun untuk perkara sebelumnya ini sudah selesai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk perkara selanjutnya ini memang sudah dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini masih berlangsung. Dan memang pemirsa, untuk di sidang atau dari perkara yang saat ini memang agendanya masih sama dengan yang tadi pagi, yakni dengan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak. Dan pemirsa, memang dalam sengketa PHPU ini Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 297 perkara, yang mana pada hari ini ada sekitar 55 perkara yang disidangkan. Dan untuk sidang PHPU legislatif ini memang dilaksanakan dalam 3 panel, yang mana pada setiap panelnya ini terdapat 3 hakim konstitusi. Dan untuk hakim konstitusi pada panel 1 ini terdapat Hakim Ketua Suhartoyo, kemudian Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah, dengan agenda mendengarkan 5 nomor perkara PHPU DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, kemudian juga DPRD Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat, yang mana ini untuk partai politiknya sendiri ada dari PKB, kemudian dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Gerindra, dan juga PDIP. Dan untuk di panel 2 sendiri ini terdapat 3 hakim konstitusi juga, yang mana ini ada Hakim Ketua Saldi Isra, kemudian Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani, dengan agenda mendengarkan 12 perkara PHPU dari DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota Jawa Timur. Dan untuk panel 3 sendiri ini juga terdapat Hakim Ketua Arif Hidayat, kemudian Anwar Usman dan juga Eni Nurbaningsih, yang mana agendanya ini mendengarkan 5 nomor perkara PHPU dari DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat, yang mana untuk partai politiknya ini ada dari PKB, kemudian dari Golkar dan juga Partai Nasdem. Dan nantinya sidang akan tetap terus dilakukan hingga 2 hari ke depan, yang mana ini rinciannya ada 63 perkara yang akan disidangkan pada esok hari 7 Mei 2024 dan juga ada 78 perkara yang nantinya akan disidangkan pada lusa atau pada Rabu 8 Mei 2024. Dan untuk nanti ini persidangan juga akan dilanjutkan kembali nanti pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan perkara baru. Dan memang berdasarkan PMK nomor 1 tahun 2024 ini memang MK akan memutus perkara hingga nantinya pada tanggal 10 Juni 2024. Demikian Gina Vita, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta. Pemirsa, 2 calon anggota legislatif mengajukan surat pengunduran diri di sela-sela penetapan 45 caleg DPRD Kabupaten Blora periode 2024 hingga 2029. KPU Kabupaten Blora, Jawa Tengah menerima surat pengunduran diri dari caleg PDI Perjuangan Indra Sulistiono dari Dapil Blora 5 dan caleg Partai Golkar bernama Medi Usmanto dari Dapil Blora 3. Hingga saat ini pemirsa, KPU belum mengetahui secara pasti alasan pengunduran diri caleg terpilih karena dalam surat yang disampaikan tidak disebutkan alasan mereka mundur dari kursi anggota dewan. KPU selanjutnya akan memproses pengunduran diri caleg terpilih tersebut sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tensi politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara mulai memanas. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, tensi politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara mulai memanas. Sejumlah figur sudah mulai mempersiapkan diri menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Sebut saja menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Musa Rajeksyah, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Lalu siapakah yang layak? Pilkada serentak 2024 tinggal hitungan bulan. Tensi politik di sejumlah daerah mulai memanas, termasuk pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Ada sejumlah nama yang disinyalir akan maju memperebutkan kursi Sumatera Utara 1. Salah satunya menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Namanya mulai digadang-gadang maju di Pilgub setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Di sisi lain, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara juga telah mendeklarasikan dirinya bakal maju di Pilgub Sumatera Utara. Surat penugasan ini dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara posisi sebagai calon gubernur. Belum ada penyampaian calon gubernur. Masalah nanti siapa pasangannya semua berdua ada kita kami bakal. Selain Bobi Nasution dan Musa Rajeksyah, Edi Rahmayadi sebagai mantan Gubernur Sumatera Utara juga akan maju di pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Teranyar, mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 Basuki Cahayapurnama atau dikenal Ahok, juga santer terdengar untuk maju di Pilgub Sumut dari PDI Perjuangan. Namun partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum mengumumkan siapa bakal calon yang akan diusungnya. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Riza berpandangan jika nama-nama tersebut bisa maju tergantung dinamika politik yang berkembang. Ada sejumlah poin yang harus menjadi catatan bakal calon gubernur Sumatera Utara saat bersaing. Salah satunya mampu membenahi permasalahan infrastruktur dan mampu berkoordinasi ke pemerintah kabupaten atau kota untuk mempercepat pembangunan. Kalau kita melihat kecenderungan kebutuhan terhadap pemimpin provinsi misalnya, kita tahu bahwa problem infrastruktur, kemudian koordinasi antar kabupaten, antar daerah ini masih membutuhkan penguatan, membutuhkan pengembangan, sehingga sosok yang kira-kira punya kemampuan untuk melakukan koordinasi dan akselerasi pembangunan inilah yang bisa dilihat punya keberterimaan atau bakal dipilih oleh publik. Selain mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur, ada beberapa faktor yang harus dimiliki bakal calon gubernur Sumatera Utara, yakni mampu berkonsolidasi politik di internal partai, serta memiliki elektabilitas dan aksesibilitas oleh publik, serta memiliki modal atau logistik yang kuat. Faktor ini menjadikan sebesar bagi bakal calon untuk memenangkan Pilgub Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Nama-nama besar kian muncul untuk maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Seperti apa sosok dan harapan warga Sumatera Utara dan apa saja sebetulnya permasalahan yang perlu dibenahi? Berikut tanggapan warga Sumatera Utara berikut ini. Selaku warga Sumut mengharapkan pertama kali kalau bisa pemimpin di Sumatera Utara ini jangan impor, dalam arti harus putra daerah Sumatera Utara. Kedua, mau dan mampu membangun Sumut ke era yang lebih baik lagi. Pembangunan daerah baik itu di wilayah-wilayah dari Madinah sampai dengan Kabupaten Langkat, di mana infrastruktur jalan dan kemudian jalan lintas di luar jalan tol yang pada saat sekarang ini cukup rancu, dan kemudian pemerataan pembangunan baik itu dari infrastruktur dan tata kelola pangan baik itu persawahan maupun perladangan yang juga akan menstabilkan
daya ketahanan pangan kita berikutnya. Saya pinginnya calonnya tuh yang membangun infrastruktur Sumatera lebih bagus lagi, dan keamanan untuk Sumatera Utara yang terkenal dengan identitas banyak begalnya itu mudah-mudahan akan berkurang dengan gubernur baru ini. Dan untuk sosial mungkin lebih tinggikan lagi untuk Sumatera Utara ini, Pak. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hingga saat ini belum menentukan siapa bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan diusung pada Pilgub Jawa Timur 2024. Soal nama Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar menyatakan hingga saat ini belum ada komunikasi antara Khofifah Indar Parawansa dengan PKB. Muhaimin Iskandar dalam pembekalan bakal calon kepala daerah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB zona Jawa Timur di Surabaya menyatakan bahwa proses siapa bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan diusung oleh PKB sama dengan proses pilkada kabupaten dan kota, yaitu melalui proses rekrutmen melalui pendaftaran. Terkait nama Khofifah Indar Parawansa yang merupakan petahana dalam Pilgub Jawa Timur 2024, Muhaimin menyatakan belum ada komunikasi Khofifah dengan PKB. Namun PKB akan menyambut dengan baik jika Khofifah mendaftar di PKB sebagai calon gubernur Jawa Timur. Dalam pemilu 2024 kemarin, pemirsa, jumlah kursi PKB di DPRD Jawa Timur pada pemilihan legislatif 2024 tahun ini menjadi partai dengan suara tertinggi di Jawa Timur dan memperoleh 27 kursi di DPRD Jawa Timur. Ada kabupaten kota, semua proses rekrutmen ya. Kita tunggu pendaftaran sampai di ujung nanti. Siapa yang paling terbaik kita diskusi. Nama yang beredar saat ini mantan Bupati Lumajang Cak Lorik digadangkan tadi. Ya masih ada banyak yang sumbernya kader, ada yang sumber dari luar. Oke, satu lagi mungkin terbuka soal terbuka. Pokoknya koalisi dengan siapapun PKB terbuka. Gus, infonya mau maju. Gus, gimana? Apa sih ya, komunikasi Gus? Kalau daftar ya kita sambut dengan baik. Sudah ada komunikasi Khofifah atau belum? DPC PDI Perjuangan Brebes, Jawa Tengah telah membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Brebes periode tahun 2024 hingga 2029. Sejak pendaftaran dibuka pada pekan lalu, sudah ada 3 nama yang berminat mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Brebes. Ketiganya yaitu mantan wakil bupati Brebes 2 periode bernama Narjo, petani bawang merah Dian Alex Chandra, dan anggota DPR RI Paramita Widya Kusuma. Para bakal calon bupati ini mulai unjuk kekuatan dengan membawa masa pendukung saat proses pendaftaran. PDIP Brebes optimis akan memenangkan gelaran Pesta Demokrasi Pilkada 2024 meski kursi di Legislatif Brebes berkurang 1 kursi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Putri Windasari. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.